Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini disambung kepada keluarga beliau, istri-istri dan anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-21 dalam pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Hafiz, yang maha memelihara, dan mungkin bersamaan akan kita membahas Al-Hafiz, yaitu maha menjaga. Mungkin sebelum kita mulai kajian, kita usahakan Sultan untuk membacakan protokol kajian supaya kita bisa mengikuti kajian hari ini. Pada Sultan. Bismillah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, seperti biasa kami ingin menyampaikan sedikit pada kajian online via Zoom meeting. Yang pertama adalah menggunakan sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, kemudian melakukan fitur video dan menurutkan mic atau biasa join dan sampai kajian berlangsung. Yang ketiga, para kajian yang berusaha mencatat sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan yang disampaikan diharapkan didiskusikan dengan tema kita pada hari ini. Kemudian pada ikhwan yang akan bertanya langsung pada sesi tanya nanti bisa kembali melakukan video audionya dan bisa memperolehkan raise hand agar kami bisa mengenai antum. Sementara akhwat kami bersilakan untuk mengirimkan pertanyaan antum semua ke melalui kolom chat yang akan nanti kami bacakan melalui Ustaz insyaallah. Yang terakhir, mari bersama dan mengikuti kajian dan berharap dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian saja Abang Abu Salim akan membantu. Jazakallah khair. Jazakallah khair Bapak. Alhamdulillah, serta persidangan kita mencoba untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian pada kepada umat selesai. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di Muscat, Oman, dan juga dimanapun antum berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih Al-Asmaul Husna, tentang makna dari nama-nama Allah. Karena dengan mengenal makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tentu akan membuat kita lebih semangat beribadah kepada Allah, karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka itu akan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Dia akan semakin termotivasi untuk beribadah, semakin khusyuk dalam ibadah, ya, semakin merasa lezat dalam peribadatannya karena dia tahu siapa yang dia ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manfaat mengenal nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antaranya kita akan bahas nama Allah, yaitu Al-Hafiz dan Al-Hafiz, ya. Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Al-Hafiz dan Al-Hafiz ini maknanya sama saja, ya, diambil dari hafadha, ya, artinya menjaga, ya. Al-Hafiz ini wazan fa'il, tapi maknanya sama dengan fa'il. Seperti banyak dalam nama-nama Allah, misalnya Al-Alim, maknanya alim, sama dengan alim. Al-Qadir, sama dengan qadir, ya. Dan yang semisalnya. Jadi Al-Hafiz dan Al-Hafiz maknanya sama, ya, maknanya menjaga. Dan hanya datang dalam Al-Quran, saya tahu saya, ya, dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis tidak datang dalam nama, tapi dalam sifat, ya. Dalam hadis hanya datang dalam sifat. Tidak disebutkan nama, tapi sifat al-hifz, tapi sifat Allah al-hifz, maha menjaga, ya, maha menjaga. Contoh dalam Al-Quran, ya, banyak, ya, baik Al-Hafiz maupun Al-Hafiz, ya. Misalnya Al-Hafiz, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala,
Wallahu khairun hafidha, kata Yakub alaihissalam. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Artinya ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam berkata kami akan menjaga Binyamin, ya, maka Allah mengatakan Allahu khairun hafidha. Allah lebih baik penjagaannya dari siapapun, ya. Jadi kalau kita merasa dijaga orang, kita jangan lalai, kita tahu yang lebih menjaga kita adalah Allah, bukan manusia. Kemudian di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu, misalnya dalam bentuk jama', inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Hafizun, Allah menggunakan jama' karena dibuka dengan nahnu. Inna nahnu berarti lahafizun. Kalau mufrad berarti hafiz, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahu hafizun alaihim. Apa namanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kunna lahum hafizin. Wa kunna lahum hafizin. Ini diantara dalam bentuk wazannya hafiz, ya, hafiz. Adapun al-hafiz juga dalam banyak ayat. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku maha menjaga atas segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Sama maknanya, ya. Makanya teman-teman ada yang namanya Abdul Hafiz, saya punya juga teman namanya Abdul Hafiz. Dua-duanya boleh, ya. Saya punya teman namanya Abdul Hafiz, hambanya Al-Hafiz, yaitu maha menjaga. Demikian juga sebagian teman saya di Madinah dulu namanya Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Dua-duanya diperbolehkan, ya. Walladzina tad'una min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dalam arti Allahu hafizun alaihim, yaitu Allah menjaga amalan mereka, ya. Tapi ini diantara dalam Al-Quran tentang Al-Hafiz dan Al-Hafiz, ya. Adapun dalam hadis disebutkan tidak ada kata nama Al-Hafiz, tetapi hanya menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah maka Allah akan jaga engkau. Jadi Allah akan menjagamu, ya. Allah akan menjagamu. Tapi kita tahu Allah menjaga karena Allah adalah Al-Hafiz atau Al-Hafiz, ya. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Artinya, ya Allah, dengan engkau lah aku meletakkan lambungmu untuk tidur, dan dengan engkau lah aku bisa bangkit dari tidurku, angkat lambungku. In amsakta nafsi, kalau kau pegang jiwaku, ya Allah, artinya kau matikan aku, tidak kembalikan lagi, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku tersebut. Wa in arsaltaha, dan jika engkau mengembalikan jiwaku kepada jasadku, itu aku bangun hidup lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang saleh. Fahfadha bima tahfadhu bihi, ya, ibadaka salihin. Ini doa yang penting kita baca ketika menjelang tidur. Doa tidur banyak, di antaranya ini. Kita minta penjagaan dari Allah. Apakah kita meninggal ataukah kita dihidupkan kembali, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal diampuni oleh Allah. Kalau kita bisa hidup lagi maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khusus, ya. Kemudian juga seperti doa zikir pagi petang, ya. Allahumma nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an aymani wa an syama'ili, ya. Wa an yamini wa an shimali, ya. Wa a'udzubika bi 'azamika an uqtala min tahti. Yaitu Allahumma hfazni min bayni yadayya.
Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, min khalfi wa an yamini wa an shimal, dari kananku, dari kiriku, dan aku berlindung kepada Engkau diserang dari arah bawah. Ini kita minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Maka ini penting, kita minta permohonan kepada Allah ya agar menjaga kita. Tapi yang penting kita fokus ketika berzikir pagi petang. Jadi inilah jadi saya ulangi, dalam Al-Qur'an datang nama-nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz, tetapi dalam hadis tidak ada. Dalam hadis tidak disebut nama Al-Hafiz atau Al-Hafiz, cuma disebutkan sifat Allah itu menjaga. Taib, apa makna Al-Hafiz atau Al-Hafiz? Bin, tolong dia. Udah. Makna hifdzullah atau al-hafiz atau al-hafiz, makna penjagaan Allah. Itu al-hifz. Apa maknanya Allah menjaga ya? Para ulama menyebutkan beberapa makna. Pertama yaitu Allah menjaga dengan ilmunya segala sesuatu. Yang pertama adalah penjagaan Allah, maksudnya Allah menjaga sesuatu, segala sesuatu, yaitu Allah mengilmui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Artinya semua yang terjadi dijaga oleh Allah, ya. Dijaga datanya oleh Allah, ya. Dijaga datanya oleh Allah. Jadi tidak ada data yang hilang. Tidak ada data yang hilang. Ya, semuanya apa namanya? Dan ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ya. Tidak ada satupun yang daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Oleh karenanya Allah tidak lupa. Karenanya Allah tidak akan lupa. Meskipun kita lupa. Dan ini dalam ayat banyak. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak lupa, ya. Seperti juga perkataan Nabi Musa, "Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu." Bukan kata Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Qala ilmuha 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa." Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa, ya. Tidak akan lupa, ya. Karena semua data tidak akan hilang. Semuanya tercatat, ya. Semua tercatat. Allah juga berfirman, ahsahullah wa nasuh. Kata Allah, Allah ingat, Allah catat, Allah jaga, dan mereka lupa. Termasuk kita, betapa banyak perbuatan yang kita lupakan, baik merupakan kebaikan maupun maksiat. Kita lupa, tapi semua tidak ada yang terlupakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, mungkin kita tidak anggap kita lupa, tapi Allah catat. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu terhadap saudaramu sedekah. Mungkin kita banyak senyum sama orang, kita lupa, tapi tetap Allah catat kalau kita ikhlas senyumannya. Demikian juga banyak maksiat yang kita lakukan, kita lihat yang haram, kita dengar yang haram, kita suudzon sama orang, kita merendahkan orang, kita lupa karena saking banyak, tapi semuanya tercatat oleh Allah. Itu di antara sifat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya apa ini semua? Karena di balik ini semua ada namanya penjagaan amalan hamba. Fungsinya menjaga, ya, data amalan hamba, amal perbuatan hamba. Allah berfirman, Allah mengetahui, ya. Allah tahu semua, ya. Apa yang mereka lihat tercatat semua. Terjaga, maksudnya datanya tidak hilang. Apa yang mereka dengar didengar, apa yang diniatkan semuanya terjaga, ya.
ibadah mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang kecil maupun yang besar tercatat, ya. Semuanya tercatat. Dan Allah catat ini semua sebagai dengan cara diantaranya, misalnya di Lauhil Mahfuz, misalnya Lauh Al-Mahfuz tercatat. Di sana juga di catatan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat, dan tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini semua adalah untuk al-jaza. Semua pencatat ini tujuannya untuk hari pembalasan. Jadi supaya manusia tidak bisa berkelak pada hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis Sahihul Bitaqah, hadis yang masyhur, ketika dibukakan catatan amal dia, 99 catatan amal, kullu sujillin maddul basar, setiap lembaran dibuka sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya kepada orang tersebut, hal dhalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat yang tukang catat menzalimimu? Artinya ada enggak yang salah catat, mungkin ditambah, mungkin dikurangi? Kata dia, la, tidak ada, ya Allah, semua lengkap persis seperti yang saya lakukan. Dan ini tujuannya. Jadi di antara makna al-hifdhu, Allahu hafiz atau Allahu hafiz, maknanya semua data terjaga. Gampang aja demikianlah. Semua data terjaga, tidak ada data yang salah, ditambah, dikurangi, terluputkan, kehapus, ke-delete, nggak ada. Kalau kita kan kadang ke-delete, cari lagi nggak bisa, filenya hilang, ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada data yang terdistorsi. Semuanya lengkap sebagaimana yang ada, dan semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Demikian juga malaikat juga mencatat, dan saksi juga banyak. Maka ini semua tercatat di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjaga lebih daripada itu. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Qaf, Allah berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apa kalian merasa heran jika datang pemberi peringatan kepada kalian? Kemudian mereka berkata, a idza mitna wa kunna turaban, kalau kita sudah mati, kemudian kita sudah menjadi tanah, dzalika raj'un ba'id, ini kalau kita dikembalikan lagi, suatu yang tidak masuk akal. Nah, kita manusia dikubur, kemudian jadi debu, jadi pasir entah kemana, atau terbakar, seorang terbakar kemudian menjadi debu berterbangan kemana-mana. Bagaimana mau dikembalikan? Siapa yang bisa jaga bagian tubuh kita yang sudah jadi debu, sudah jadi tanah? Mungkin ada orang dimakan oleh hiu, ada yang dimakan oleh singa. Siapa yang bisa menjaga bagian-bagian yang terlepas dari tubuh kita? Allah bantah, ya. Mereka mengatakan dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang mustahil. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu bagian tubuh mereka yang berkurang, kemana larinya. Wa indana kitabun hafiz, dan sisi kami ada kitab yang mencatat seluruhnya. Setiap debu yang terlepas dari tubuhmu, Allah tahu kemana. Allah tahu kemana. Jadi penjagaan Allah, data-data Allah itu bukan cuma masalah data amalan saja, maksud saya. Bahkan tubuh ini kemana, kalau sudah terbakar atau sudah mati, sudah dimakan ulat, kemana tubuh ini Allah pun tahu, ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sungguhnya kami tahu tubuh yang dimakan oleh bumi kemana itu kami tahu. Kenapa? Wa indana kitabun hafiz, karena ada buku yang mencatat itu semua, ya. Ini diantara makna al-hafiz yang pertama. Al-hifdzu yaitu menjaga data, intinya, ya, datanya semua yang terjadi dijaga datanya oleh Allah. Itu maksudnya. Tapi yang kedua, makna al-hafiz atau al-hafiz yang kedua, menjaga Al-Quran. Maknanya adalah menjaga Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dibukukan, dihafal oleh manusia firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Allah menjaga jangan sampai firman Allah yang sudah dihafalkan oleh manusia atau dibukukan, dikodifikasikan oleh manusia mengalami perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Ya, makanya Allah menjaga Al-Quran
menjaga Al-Quran agar tidak disisipi atau terkurangi atau tertambahkan. Allah jaga di antaranya ya. Makanya Allah mengatakan wa inna lahu lahafizun, wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu, Allah tidak menjamin hal tersebut. Ya, Allah mengatakan imastuhfidhu min kitabillah. Jadi mereka disuruh jaga. Ya, pendeta-pendeta, kemudian para pastor-pastor disuruh untuk menjaga Taurat dan Injil. Namun mereka tidak bisa jaga. Sehingga terjadi pengurangan, penambahan, disembunyikan, tafsirnya diselewengkan sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat. Adapun Al-Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran terjaga. Ya, yang dijaga adalah hafalan manusia terhadap Al-Quran atau pencatatan Al-Quran sehingga tidak kesisipan ada ditambah-tambah nggak bisa. Makanya kalau ada orang rubah satu huruf saja pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran banyak yang hafal. Apalagi tambah satu ayat pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Berbeda kalau kita misalnya Injil aja versinya banyak. Terjemahnya juga banyak. Terjemahan tahun dekade sebelumnya dengan dekade sekarang berbeda. Itu kenyataan kalau kumpulkan Injil misalnya Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru 10 dekade dia akan mengalami banyak perubahan terjemah ya. Tidak terjaga. Ini penjagaan yang kedua ya. Tapi yang berikutnya adalah penjagaan yang ketiga, Win, kembali. Itu Allah menjaga makhluknya. Yang ketiga yaitu Allah menjaga makhluknya. Makhluk-makhluknya. Di antaranya misalnya Allah menjaga alam semesta ya. Allah menjaga alam semesta. Alam semesta agar tidak rusak, menjaga langit, menjaga bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma." Hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, hifdzuhuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak berat bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Bagi Allah mudah jaga langit. Langit dan bumi sangat kecil, ya. Makanya Allah menyebut dalam Al-Qur'an wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan bahwasanya langit dalam dilipat oleh tangan kanan Allah. Jadi Allah menjaga langit dan bumi sangat mudah. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula." Allah memegang samawati wal ard antazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak hilang, ya, agar tidak rusak, agar tidak hilang, ya. Demikian juga Allah berfirman, ya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jaga atau kami menjadikan langit sebagai atap. Ya. Atapnya dijaga oleh Allah, makanya atap tersebut tidak ada bolongannya, tidak ada robekannya, tidak miring kanan miring kiri. Atap tersebut benar-benar kokoh. Yang jaga siapa? Kok langit bisa kokoh seperti itu dengan isinya yang sangat berat? Allah yang jaga. Tetap menjadi langit menjadi atap bagi bumi ini. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yumsikus samaa'a an taqa 'alal ardi illa bi'idznih. Allah menjaga jangan sampai langit ini jatuh menimpa bumi. Ini di antara dalil-dalil bahwasanya Allah menjaga alam semesta. Al-Ghazali menyebutkan penjagaan Allah maksudnya, ya, kata Al-Ghazali, penjagaan Allah terhadap alam di antara dengan menjaga
nizam, aturan alam. Maksudnya menjaga aturan alam, maksudnya matahari dijaga. Jaga terbitnya kapan, terbitnya kapan, tidak berubah. Aturannya sudah ada. Rembulan pun demikian, ada aturannya. Sepanjang bulan, sepanjang tahun, matahari sudah jutaan tahun, ya begitu saja jalannya, tidak berubah. Dia punya metode sendiri dalam edarannya. Sehingga dengan adanya metode tersebut, orang bisa punya ilmu. Oh, berarti begini. Kenapa? Karena tata gerak matahari tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada kelebihan 1 menit, tidak terlambat 1 menit. Dari dulu sampai sekarang begitu saja sudah jutaan tahun. Ini yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dijaga masing-masing dalam orbitnya. Misalnya menjaga aturan alam, ya. Kemudian juga di antaranya menjaga sifat-sifat benda atau unsur, ya. Tetap pada sifat-sifatnya. Misalnya air tetap memiliki sifat air. Api tetap memiliki sifat api. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga alam semesta ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau Allah tidak jaga, nggak ada yang ngurusin gampangannya. Kalau nggak ngurusin, rusak alam semesta ini. Mungkin air lama-lama bosan jadi air, lama-lama jadi api. Api lama-lama bosan jadi api, lama-lama dia berubah. Tapi Allah jaga. Padahal Allah rubah bisa. Contohnya Allah mengatakan kepada apinya Ibrahim, ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Meskipun bentuknya api, dia dingin, ya. Dia membakar yang lain, tapi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jadi ini diantara bentuk penjagaan Allah dijelaskan oleh para ulama. Aturan alam ini, yang sunan kauniyah, aturan alam tidak berubah. Aturan ya air menguap, kemudian ini jadi hujan, ini semua tidak berubah. Ya. Ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan yang itu disebut dengan sunan kauniyah, ya, sunnatullah kalau kita katakan. Al-Ghazali mengatakan menjaga aturan alam, yang kedua menjaga sifat-sifat unsur tersebut. Tetap saja air adalah lawan daripada api. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga makhluk-makhluknya diantaranya adalah Allah menjaga manusia. Kalau tadi alamnya Allah menjaga, sekarang menjaga manusia. Di antaranya Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Seorang manusia itu diikuti oleh malaikat di depan maupun belakang. Malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia tersebut. Dijaga. Nanti ada saatnya malaikat tersebut pergi. Ya, kalau Allah suruh perintahkan pergi, maka akan pergi. Nah, Allah menjaga manusia ada dua. Pertama, penjagaan umum, hifdzun am. Ada hifdzun khas. Penjagaan khusus. Penjagaan umum, misalnya seperti Allah kasih insting. Allah kasih insting. Beri insting. Untuk apa? Untuk misalnya cari makan, ya kasih ilmu, insting. Untuk menikah, biar bagaimana seorang laki tertarik dengan wanita. Dan ini berlaku juga pada hewan. Bagaimana jantan tertarik pada betina, itu dari sananya begitu, ya. Siapa itu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap manusia, ya. Dikasih insting, dia bisa cari makan, dia bisa menjaga kehidupannya, dan dia bisa menjaga keturunannya dengan menikah. Ini dari siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala walladzi qaddara fahada. Dialah Allah telah mentakdirkan, memberi takaran-takaran fahada, dan beri petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada hewan untuk menjalankan apa yang penting baginya. Untuk mencari makan, kepada lebah bagaimana cara bikin rumahnya, kepada laba-laba bagaimana bikin sarangnya. Semuanya ini padahal nggak ada yang pernah ngajarin mereka, tapi mereka tiba-tiba bisa bergerak dengan sendirinya, ya. Ini siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka. Ini berlaku bagi penjagaan umum. Ini seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, firman kata Nabi Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kata Nabi Musa, Rabb kami, Allah mengatakan, Fir'aun berkata, Famar Rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan kalian wahai Musa? Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami yang telah memberikan penciptaan segala sesuatu, tsumma hada, kemudian beri petunjuk. Allah bukan cuma ciptain saja, Allah kasih petunjuk.
Manusia dicipta kemudian diberi petunjuk agar dia bisa terjaga, bisa hidup, bisa beranak pinak. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan umum ini berlaku untuk orang beriman, orang kafir, sama Allah beri penjagaan, bahkan hewan. Wa auhayna ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Maka kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah ya di tempat-tempat yang tinggi, di rumah-rumah, ya, bikin apa namanya sarangnya. Ada insting begitu. Siapa yang kasih insting? Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Taib. Ada Allah menjaga manusia dengan penjagaan khusus. Penjagaan khusus itu jika seorang menjaga Allah. Maka Allah akan menjaganya. Yaitu Allah akan menjaganya jauh dari kemaksiatan. Ini penjagaan khusus. Allah menjaganya dari gangguan orang-orang buruk kepadanya. Allah menjaga yang ini semuanya manfaat akhiratnya ya. Hadis Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Nah ini, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah ini yang kita cari sekarang, kita ingin dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus ya. Kalau penjagaan umum semua orang dijaga oleh Allah, tapi penjagaan khusus bagaimana caranya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khusus. Sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Hafiz, ihfazni bihifzik. Wahai Hafiz, ya, wahai Zat yang Maha menjaga, jagalah diriku dengan penjagaanmu. Kita bukan ingin penjagaan manusia, bukan penjagaan bodyguard, kita ingin penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Banyak cita-cita dari kawan-kawan bagaimana mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka memperjuangkan tauhid. Ada saja cara Allah menjaga mereka ya. Baik, kita akan bahas di ujung pembahasan kita tentang bagaimana cara agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus. Baik. Agar Allah penjagaan khusus. Ada beberapa cara agar Allah menjaga kita penjagaan khusus, di antaranya dengan menjaga perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Seperti banyak Allah mengatakan wal hafizul li hududillah, dan orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat. Ini Allah suruh jaga secara khusus. Kata Allah, wahfazu aimanakum. Jagalah janji kalian. Kalau punya janji, jangan obrol janji, catat biar enggak lupa. Janji kita kepada Allah maupun janji kita kepada manusia. Kadang kita lupa, makanya mengatakan wahfazu aimanakum. Jaga janji kalian, jangan sampai asal janji kemudian lupa. Janji sama istri lupa, janji sama anak lupa, bilang demi Allah ternyata lupa ya. Nah, kalau kita punya janji, yang pertama jangan suka obrol janji. Yang kedua, kalau janji dijaga untuk dikerjakan, dilaksanakan. Tadi jaga salat, kemudian juga jaga agar tidak bermaksiat, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan artinya tidak berzina. Kemudian juga menjaga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Di antara yang mengantarkan kepada zina adalah pandangan, jaga pandangan, tidak melihat hal yang haram. Di antara hal yang menjaga kemaluan, bentuk kesempurnaan menjaga kemaluan adalah menjaga telinga agar tidak mendengar musik-musik yang mengarahkan kepada syahwat, dan banyak musik-musik isinya seperti itu, mengantarkan kepada syahwat, entah penyanyi perempuan dengan nada-nada yang menggairahkan, atau penyanyi laki-laki tapi terkadang isinya juga cinta-cinta dan macam-macamnya ya. Kemudian di antaranya menjaga lisan ya, menjaga lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata kutiba li bani Adam hadzuhu minaz zina mudrikun lahu la mahala. Anak Adam telah tercatat pasti terkena bagian daripada, pasti kecipratan zina kalau bahasa kita. Tidak mungkin lepas dari dia. Dia pasti kecipratan bagian zina. Dia tidak mungkin lolos dari kecipratan tersebut. Al-ainani tazniyan.
dua mata berzina wa zinahuma nazar. Dengan zinanya adalah mata dengan melihat. Melihat aurat wanita. Siapa di antara kita yang tidak melihat aurat wanita zaman sekarang? Kalau main medsos pasti melihat aurat wanita. Itu contoh kecipratan zina karena dia sarana untuk menuju zina ya. Kemudian wal udhunani tazniyan wa zinahuma sama. Bahwasanya dua telinga juga berzina dan zinanya dengan mendengar suara wanita yang mendayu-dayu, dengar musik-musik, dengar hal-hal yang membuat hasrat. Banyak semua itu mengatakan pada zina ya. Kemudian lisan yasni, mulut juga berzina dengan merayu dan jadi entah kalau enggak kena ini kena kita bilang pertama kita kena semua. Al-ainani tazniyan. Semua siapa di antara kita yang tidak melihat aurat wanita, yang tidak melihat cuma orang buta saja. Selama masih bisa melihat pasti apa namanya? Saya kemarin ditanya sama orang tunanetra. Tanya, Ustaz, apa namanya? Apakah saya boleh berdoa kepada Allah? Ya Allah sembuhkan aku. Maksudnya saya masih boleh berdoa enggak sementara kelihatannya mustahil. Dia tanya saya juga bingung jawabnya. Dia bilang, "Ustaz, saya masih boleh berdoa enggak minta disembuhkan agar bisa melihat?" Sementara sepertinya mustahil. Saya bilang boleh kalau hukum syar'i boleh, enggak ada masalah. Tapi saya kasih isyarat, kondisimu memang secara zahir tidak enak, tapi sungguhnya engkau tidak melihat itu banyak hal yang kau terselamatkan darinya. Kita hidup di zaman orang tidak jaga pandangan ya. Melihat ini, melihat anu, apalagi sudah masuk medsos dia melihat macam-macam ya. Ya meskipun dari sisi zahirnya dia menderita tapi sungguhnya dia diselamatkan oleh Allah dari banyak maksiat. Dari banyak maksiat kan banyak maksiat karena pandangan ya. Jadi di antaranya tadi Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun dan orang yang menjaga kemaluan mereka. Di antara juga Allah berfirman hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang awab yang senantiasa kembali kepada Allah dan hafiz dan selalu menjaga. Hafiz di sini dua tafsiran. Ada yang mengatakan yang selalu menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah, ada yang mengatakan hafiz yaitu menjaga dosa yang pernah dia lakukan. Jadi ada orang dimasukkan surga oleh Allah karena dia selalu ingat dosa yang dia lakukan. Dia tidak lupa. Dia pernah begini, dia selalu dia ingat dan dia minta ampun kepada Allah sehingga membuat dia masuk surga. Itu di antara tafsiran likulli awabin hafiz. Dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak hilang begitu saja. Karena dia perhatian sama dosa-dosa yang pernah dia lakukan sehingga dia hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak karena dia pernah terjerumus dalam dosa-dosa dan semua dosa tersebut tercatat dalam benaknya, terpatri dalam benaknya, tidak dia lupakan. Ini membuat dia akhirnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub karena dia tahu dia banyak dosa, dia tidak sombong, dia tidak angkuh dan akhirnya dia banyak istighfar. Ini salah satu agar kita dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus yaitu menjaga perintahnya ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Yang kedua adalah berdoa ya. Berdoa. Tadi saya sudah katakan doa-doa. Kita berdoa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa zikir pagi petang ya. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa an uqtala bi azamatika min tahti. Ya Allah, aku meminta Engkau menjagaku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku. Jagalah aku dari atasku dan jaga dari bawahku. Kita meminta penjagaan Allah dari segala sisi. Kita enggak tahu setan menggoda kita dari arah mana. Tapi yang penting kita berdoanya serius ya. Doanya serius ya. Kita berdoa kalau kita takut, ada yang ganggu kita bilang Allahumma fadni bihifzik. Jagalah kita, ada yang mengancam, ada yang menteror. Kita bilang Allah hanya Engkau yang bisa menjagaku. Sambil kita ikhtiar. Mungkin kita lapor polisi ke atau kita bilang teman ke, tapi kita punya backingan yang paling top adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Secara sebab ya lihat ini mungkin petugas keamanan bisa menjaga, tapi kenyataan terkadang tidak bisa. Kapan tatkala kita bertawakal kepada sebab kita lupa penjaga sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harusnya hati kita bertawakal kepada penjaga sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar. Tapi jangan hati kita bersandar kepada sebab-sebab manusia di depan kita. Mereka ini Allah yang gerakkan hati mereka untuk menjaga kita. Tapi penjaga sungguhnya siapa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah dicerita sama teman, jadi ada mereka mau diserang sama mereka orang-orang sunnah, diserang dengan sekelompok orang, kalau nggak salah 2 truk atau 3 truk datang mau menyerang. Mereka sedikit waktu itu. Jadi serang, subhanallah mereka berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada pencuri yang masuk di kampung mereka, kampung orang-orang itu. Akhirnya ketika mereka sudah sampai menyerang ke kompleks teman-teman, mereka dengar ada pencuri yang datang kompleks mereka. Akhirnya mereka semua balik arah menuju tangkap pencuri tadi. Teman-teman diselamatkan. Ini di luar nalar. Di luar apa? Nalar. Maksudnya
serahkan kepada Allah. Tapi kita berusaha. Tawakal dibenarkan, doa dan berusaha. Jadi doa ya. Kemudian di antaranya yang ketiga dijaga Allah, perbanyak amalan sunnah. Sebagaimana dalam hadis wali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Dengan sunnah-sunnah, ngerjain sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Sunnah-sunnah dia kerjakan. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku jadi pendengarannya. Artinya dia tidak betah dengar-dengar yang haram. Dia gelisah kalau dengar ghibah, namimah, dengar musik dia enggak suka. Wa basar alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Dia melihat yang haram dia tidak terima. Meskipun terlihat dia istighfar dan macam-macam. Berarti kemudian wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan dia tidak pikir macam-macam, pikir yang enggak ada manfaatnya. Allah bersihkan, ngapain dia mikir macam gitu. Sehingga pikiran dia terfokus pada pikiran yang bermanfaat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjaga lisannya sehingga lisannya tidak berbicara sembarangan, tidak nulis status sembarangan, semuanya bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya. Inilah rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tentang nama Allah Al-Hafiz atau Al-Hafiz, ya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz, taufik atas kajian yang saya sampaikan. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Mungkin kita bisa bacakan yang nomor satu dulu. Dari Tuna Indah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya. Salah satu pengertian sifat Al-Hafidh tadi yaitu Allah akan menjaga Al-Quran. Bagaimana menyikapi dan memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini belum lengkap dibukukan? Mohon penjelasannya dan tuntunannya. Jelas Al-Quran sudah lengkap. Gimana tidak lengkap? Saya nggak paham maksudnya sisi mana. Al-Quran sudah lengkap, ya. Allah menjaga Al-Quran, makanya buktinya Al-Quran diriwayatkan mutawatir. Ini hadis ada yang mutawatir, yang ahad. Mutawatir maksudnya terlalu banyak yang meriwayatkan Al-Quran sehingga tidak mungkin berdusta. Itu namanya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang di mana yastahilu tawatu'uhum alal kadhib, yang di mana mustahil mereka bersepakat untuk dusta karena yang diriwayatkan banyak dari berbagai macam orang dan periwayatan mereka semua sama. Ini menunjukkan Al-Quran itu terjaga. Dan buktinya tidak ada, sampai sekarang tidak ada yang bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Ya. Jadi Al-Quran memang dikodifikasikan terakhir setelah Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak mungkin dibukukan karena Quran belum selesai dan bisa jadi nasikh dan mansuh. Jadi kalau kenapa dibukukan Al-Quran setelah Rasulullah wafat? Jawabannya ketika Rasulullah SAW masih hidup tidak mungkin dibukukan. Kenapa tidak mungkin? Pertama, Al-Quran belum selesai. Mau dibukukan tahu-tahu nanti ada tambahan gimana? Tambahan surat ayat Al-Baqarah tambah di tengah-tengah, tambahan surat Al-Imran tambah di tengah-tengah. Jadi tidak bisa dibukukan. Kedua, ada nasikh dan mansuh, ada ayat yang dibaca kemudian dihapuskan. Sehingga prosesnya belum selesai. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah selesai semua, tidak mungkin ada pengurangan, tidak ada mungkin penambahan, tidak mungkin ada di sela-sela di tengah-tengah, tidak mungkin ada dimansuhkan, maka baru dibukukan. Dan itu terjaga sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Pak Kunarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menghafal Asmaul Husna di sekolahnya, tapi menghafalnya dengan menyenandungkannya, seperti menyanyi begitu. Apakah dibolehkan seperti ini? Sambil nyanyi. Ya, maksudnya disenandungkan gitu. Seperti bagaimana? Mudah-mudahan tidak apa-apa kalau nasyid cuma sekedar untuk membantu mereka menghafal, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi bukan suatu ibadah ya. Kita baca Al-Alimul Qadirul Ghafir Al-Ghafurul Qawiyul Azizu. Enggak, kita untuk membantu, mungkin ada syair tertentu, nasyid tertentu, insya Allah tidak jadi masalah selama tidak pakai musik. Dan sebaik lama memang mereka berusaha mengumpulkan asma sifat, mereka menulis dengan syair. Beberapa ulama nulis sehingga mereka supaya untuk memudahkan menghafalkan nama-nama. Karena kalau kita hafal bagus, kita ngerti maknanya sehingga kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita minta rezeki kita bilang Ar-Razzaq, kita minta penjagaan kita bilang Al-Hafidh ya. Banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi sampaikan. Pertanyaan berikutnya tentang zikir Ustaz dari Dr. Nasana.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai meminta penjagaan dengan zikir pagi dan petang, pertanyaannya begini, sesekali karena kita sibuk, terkadang kita lupa untuk zikir, lalu kita ingat ketika sudah masuk siang, dan saya merasa bersalah karena tidak zikir. Apakah dengan terlewatnya tidak berzikir ini kita menjadi tidak terjaga saat itu, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kalau kita luput, ada uzur, ya Allah tetap menjaga ya. Dan untuk doa menjaga kan banyak. Zikir pagi petang di antaranya kita baca zikir setelah sholat, di antaranya zikir sebelum tidur. Itu di antara hal-hal, di antaranya yang mungkin kita keluar rumah kita baca doa. Meskipun kita lupa zikir pagi petang, ya kita di antaranya kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma inna a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au jahlu jahal alayya. Jadi kita dengan doa-doa setiap kita aktivitas itu kita minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tapi jangan sampai lupa, besoknya jangan lupa lagi ya. Ya, di antara hikmah kita lupa ya biar kita sadar jangan lupa lagi ya. Jangan lupa lagi. Pasang alarm kayak apa kayak insyaallah ya. Allah alam bisawab. Tapi intinya kalau seorang lupa zikir petang, meskipun telah terbenam matahari dia masih boleh berzikir. Ya. Meskipun terlambat. Sama jika seorang lupa zikir pagi, sudah terbit matahari dia boleh berzikir meskipun di waktu duha. Ya, meskipun terlambat, artinya doa minta penjaganya nyusul, tapi tidak jadi masalah meskipun dia baca di waktu duha. Pertanyaan berikutnya tentang penulisan hafidz, Ustaz. Terkadang di Timur Tengah juga ada dengan menggunakan DH bukan DZ gitu, Ustaz. Jadi setelah kalau di Indonesia kita tidak memakai enggak, bukan dha tapi dzal ya, seperti dzal ya. Ya, pokoknya intinya itu dha bukan dzal, hafiz. Dha mungkin tulisannya ZH bukan dal Z. Kalau dal Z kan dzal ya. Tapi kalau hafizah pakai Z, Z dan H. Tapi ini tergantung kode etik penulisan. Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya perasaannya seperti saya nulisnya selalu begitu. Kalau dha saya tulis Z dan H. Tapi kalau dzal saya tulis D dan Z. DZ itu dzal, ZH maksudnya dha. Tapi bisa jadi ada aturan baku yang ada. Saya tidak tahu dalam hal itu ya. Tapi mungkin ada aturan baku, kalau tulis dha itu begini, kalau tulis dzal itu begini. Tanya kepada tukang penerjemah, biasanya mereka lebih biasa menggunakan, familiar menggunakan istilah-istilah tersebut. Allah alam bisawab. Boleh tanya lagi? Boleh, satu lagi. Tadi disebutkan bahwa ada garansi bahwa Allah itu mencatat semua amalan dan maksiat kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba yang masih terus menghitung-hitung amalan saat mengucapkan amalan kebaikan kita? Jadi seolah-olah kita tidak percaya ada yang mencatat. Dan yang kedua, bahwa seseorang masih terus bermaksiat walaupun kita tahu ada yang mencatat dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Bagaimana? Itu berarti imannya lemah. Minta sama Allah ditambah takwa. Kalau orang sudah tahu masih tercatat tapi dia maksiat terus, ya itu namanya berarti imannya lemah ya. Iman tentang hari pembalasan lemah. Dia banyak istighfar, kemudian banyak baca Quran, ikut pengajian agar dia berhenti. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini takut kepada azab hari yang dahsyat kalau aku bermaksiat kepada Allah. Allah suruh Nabi mengucapkan demikian. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Jadi manusia iman naik dan turun. Kita pun demikian ya. Kadang lagi turun ya, kalau sudah turun kita berani maksiat. Ya, dengan banyak apa namanya? Banyak alasan. Allah Maha Pengampun kah? Allah inilah, Allah nanti nutup aib kita lah. Ya, jadi kita selalu minta uzur dari Allah Subhanahu wa taala dan itu mudahkan kita untuk maksiat. Itulah iblis ketika datang ketika kakak Nabi Yusuf ingin ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Mereka berkata, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Sudah celakakan Yusuf, setelah itu kita sadar, kita jadi bertobat kepada Allah. Jadi antara godaan syaitan itu nanti pagi maksiat, sore istighfar. Allah Maha Pengampun. Tahu-tahu belum istighfar sudah mati duluan, itu masalahnya. Tapi jadi itu adalah hal yang wajar, iman naik dan turun. Tapi ketika kita tahu Allah mencatat dan kita tetap maksiat, berarti iman kita sedang turun. Segera perbaiki sebelum kerusakannya tidak terdeteksi lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kajian
pembahasan tentang soal